Halo, selamat datang di channel saya, Coin Signal Info. Hari ini kita akan membahas tentang Bitcoin ya. Kita lihat terjadi koreksi yang lumayan ya, Bitcoin, dan membuat beberapa altcoin menjadi anjlok ya. Dan ya seperti biasa, Ethereum begitu kebal ya. Tapi ada yang unik juga di sini, Cardano juga kebal ya. Dan bahkan sudah melewati ATH dan membentuk new ATH. Yang mau saya bahas di sini adalah Bitcoin. Kenapa bisa anjlok begitu ya dan membuat semua altcoin menjadi anjlok juga. Padahal ini adalah hal kecil saja yang mungkin terjadi kesalahpahaman ya. Karena saya lihat di sini dari postingan CZ, dia berkata ya bahwa the news title is bad gitu. Jadi maksudnya beberapa media ini kadang-kadang membuat sebuah FOMO yang sangat menakutkan sehingga terjadi anjlok. Judul berita itu buruk, artikelnya sendiri sebenarnya tidak terlalu buruk. Jadi berita yang sebenarnya itu tidak terlalu buruk begitu. Dan ini dikaitkan dengan postingan Elon Musk ya, yang baru-baru saja dia memposting tentang Tesla dan Bitcoin. Tesla has suspend ya, dia mensuspend Bitcoin untuk pembayaran Tesla, untuk pembelian mobil Tesla begitu. Karena dengan alasan ya bahwa tidak mendukung environment ya, lingkungan begitu. Karena memakan biaya listrik sangat tinggi begitu kosnya ya, bisa dibilang karena bahan bakar fosil juga digunakan begitu ya untuk nge-mining Bitcoin, dan tentu saja kedepannya akan membuat biaya yang sangat besar begitu. Mungkin untuk transaksi Tesla nanti mungkin masalah fee-nya juga jadi besar begitu, dan itu membuat dia mempertimbangkan Bitcoin ini untuk pembelian mobil Tesla begitu. Tapi di sisi lain dia tetap mencintai cryptocurrency gitu. Dan dia mempertimbangkan ya, we are also looking at other cryptocurrency that use di bawah 1% begitu of Bitcoin energy or transaction begitu. Ya mungkin saja Dogecoin ya, karena Dogecoin kita tahu fee-nya juga lumayan murah ya. Tapi kalau dibandingkan XRP ya memang XRP lah paling murah di dunia ini untuk biaya fee dan lain-lain ya. Dan kita tahu XRP juga bukan mineable ya, sedangkan Dogecoin masih mineable juga, ya tentu saja masih sedikit menggunakan listrik juga. Namun Bitcoin ya, kalau Anda tahu ya tentang mining Bitcoin, tentu Anda tahu bagaimana Bitcoin ini sangat menguras listrik di muka bumi ini. Dan kita ketahui beberapa negara juga listrik menggunakan coal, yaitu batu bara begitu ya. Sehingga sangat merusak alam begitu, environment. Dan kemudian dia juga memposting ya, it is high time there was a carbon tax. Jadi dia menyarankan untuk pajak karbon begitu. Ya tentu saja coal itu tadi ya, batu bara. Dan tentu saja membuat beberapa saham-saham yang berhubungan dengan batu bara juga menjadi ikutan anjlok dari segi saham ya. Namun dia juga menegaskan kembali ya, to be clear, I strongly believe in crypto. Jadi dia tetap percaya kepada crypto, but I can drive a massive increase in fossil fuel use, especially coal, khususnya untuk batu bara begitu. Hal inilah yang membuat Bitcoin itu menjadi anjlok karena si Elon Musk ataupun Tesla mensuspend pembayaran Bitcoin untuk pembelian mobilnya, sehingga itu membuat anjlok sangat dalam begitu. Di sini saya coba analisa ya tentang Bitcoin ini. Bitcoin ini sudah menembus support terkuatnya yaitu 800 juta dan kemudian menuju 725 juta. Sementara support berikutnya itu berada di 729 juta dan hampir ditembus. Namun terjadi pantulan ya dan tidak berhasil ditembus. Tapi ini sebenarnya sudah breakout karena sudah melewati garis support uptrend dan sekarang berada di bawah garis support gitu. Dan sekarang belum ada kenaikan yang bisa dibilang stabil ya, atau di atas 800 juta. Jadi sebenarnya ini masih mengkhawatirkan sebenarnya ya. Karena ya kita ketahui kalau Bitcoin ini anjlok ya semuanya jadi anjlok. Yang tadinya Anda mungkin ngehold Dogecoin malah makin anjlok, ataupun XRP malah makin anjlok begitu. Tapi di sini kita lihat sudah ada mulai pemulihan gitu ya, karena ada pantulan di 725 juta dan sekarang harganya sudah mencapai 752 juta. Dan ini sebenarnya kabar gembira ya sebenarnya buat kita semua. Karena ya seperti kata si Jet tadi, memang ini pengaruh dari judul-judul berita yang sangat buruk ya, sangat menakut-nakutin begitu. Yang menganggap bahwa Elon Musk itu ngedam, padahal si Elon Musk juga berkata dia tidak menjual sepeser pun Bitcoin dia dan tetap akan menggunakan Bitcoin untuk kedepannya begitu.
apakah itu invest ataupun transaksi yang lainnya. Intinya dia tidak ngedam. Jadi ini hanya dimanfaatkan oleh beberapa media gitu ya, dan kemudian membuat sebuah kepanikan sell, panik jual begitu maksud saya, dan membuat harga Bitcoin itu anjlok. Dan kemudian Elon Musk juga memposting berikutnya, dia agak banyak ngeposting nih hari ini. Dan postingannya yang paling menarik menurut saya ya. Nah, ini postingannya ya, working with Dots development to improve system transaction efficiency potentially promising. Jadi di sini ya kita terjemah ya, bekerja dengan Dots developer untuk meningkatkan efisiensi transaksi sistem berpotensi menjanjikan begitu. Jadi ini kalimatnya sangat fana ya, working with Dots developer to improve. Siapa yang bekerja sama? Apakah si Elon Musk-nya begitu? Atau Tesla-nya? Nah ini kan sangat unik ya, seolah-olah ada lanjutannya nih. Mungkin nanti ya dia berkata Dogecoin equitable to buy Tesla, ya bisa aja seperti itu ya. Tapi intinya dia selalu tetap menaruh harapan kepada Doge ya, ataupun mendukung Dogecoin ini begitu. Inilah hal-hal yang menarik dari Elon Musk ya, dan Dogecoin juga. Jadi membuat Dogecoin itu punya backing yang sangat besar. Kemudian dia memposting lagi sebuah foto ya, foto mobil gitu ya, mungkin ini mobil Tesla, dan di situ tertulis don't panic. Nah, mungkin bagi Anda para holder Dogecoin ya, dia mengatakan jangan panik. Dan kita lihat ya, setelah postingan-postingan ini semua, Dogecoin langsung terjadi kenaikan, walaupun ada sedikit ganjalan di atas ya. Mungkin beberapa orang mungkin juga ingin mengambil keuntungan ya dengan cara ngegunting, tapi tidak mampu ya. Saya lihat terjadi kenaikan terus, dan kita belum ketahui nih sampai kapan naiknya ya. Kalau kita lihat dari time frame 1 jam, tampaknya masih jauh ya menuju ATH-nya begitu. Di mana ATH terakhirnya adalah hampir 11.000 atau 10.900. Jadi Dogecoin ini selalu mempunyai sebuah kejutan-kejutan ya, sehingga membuat banyak haters juga. Karena ya seolah-olah seperti PHP begitu ya, yang tadinya akan melonjak katanya begitu ya, dan ternyata ya naik turun juga ya. Memang seperti itu market, jadi kita tidak perlu nge-hate kepada Dogecoin juga. Dan kita lihat juga ada berita ya, bahwa Coinbase digadang-gadang akan meng-add Dogecoin in the next 6 atau 8 minggu ke depan begitu. Jadi 8 minggu lagi mungkin Coinbase ini akan nge-add Dogecoin gitu. Jadi sudah bisa diperdagangkan di Coinbase. Dan itu tentu saja kabar gembira lagi buat Dogecoin dan membuat harga akan melonjak lagi ya. Dan kita lihat ya, di sini Dogecoin memang terjadi lonjakan ya, sangat tajam juga ya, bisa dibilang dari 5.900 ya, dan udah sempat menyentuh angka 5 ya, 5 ribuan ya, 5.900. Tapi terjadi pantulan kenaikan menuju 7.400 sekarang ini. Padahal ya, kalau kita lihat dari market semuanya kan merah nih, karena Bitcoin masih belum stabil. Tapi dia tetap strong ya, dengan kenaikan 10% di 24 jam ini. Jadi bagi para holder ini adalah kabar gembira menurut saya ya. Dan hal ini membuat para holder jadi tetap optimis kepada Dogecoin. Dan ada juga hal yang menarik di sini ya, tentang Shiba Inu. Shiba Inu terjadi juga kenaikan baru-baru saja ya. Padahal terjadi anjlok ya, mengikuti penurunan Bitcoin. Karena ada sebuah berita juga ya, Vitalik itu menjual 572 miliar Shiba Inunya rupiah ya. Tetapi dia memiliki 500 triliun Shiba Inu. Jadi dia itu masih menjual sebagian kecil saja begitu. Tetapi media-media itu kan selalu memberi sebuah kepanikan ya, ketakutan begitu, dengan merangkai ya judul-judul title begitu yang sangat menyeramkan begitu ya, ngedam token gitu. Padahal niat si Vitalik ini bukan ngedam sebenarnya. Dia mengejual sebagian itu tujuannya untuk ngebantu korban COVID-19 khususnya di India. Karena dia melihat India begitu masif sekali ya korban COVID-19, dan mungkin dia menjadi tersentuh hatinya begitu ya, dan menjual sebagian kecil Shiba Inunya sebesar 572 miliar saja sebenarnya, dan itu disumbangkan ke India. Tetapi membuat harga Shiba Inu sempat anjlok ya, tapi sekarang sudah mulai terjadi kenaikan lagi, sudah mencapai 0,3 rupiah. Dan ya bagi Anda yang hold Shiba Inu tidak perlu khawatir juga. Jadi ini kata-kata CZ ini jadi sangat menarik ya, postingan dari CZ ini bahwa benar adanya begitu ya. Karena sempat terjadi kepanikan ya dengan penurunan Bitcoin ini yang sangat menyeramkan ya. Kita takut terjadi bubble lagi sebenarnya gitu. Tapi kalau kita lihat di sini memang sudah terjadi breakdown dan belum normal ya, di atas 800 juta. Jadi kita belum tahu arahnya kemana. Jadi saran saya sih Anda harus tetap berhati-hati ya dalam memasuki pasar sekarang ini.
karena kita belum tahu kondisi Bitcoin ini seperti apa. Tapi kalau nanti harganya sudah 800 juta ya, menurut harga Indodax, Anda sudah mulai bisa belanja begitu atau entry di koin-koin yang Anda suka. Karena tadi kita lihat 800 juta high-nya ya, dan terjadi pantulan juga, jadi menembus 800 juga tadi juga agak sulit nih Bitcoin. Jadi kemungkinan nanti harga akan sideways di sini. Tapi saya yakin ya, walaupun terjadi sideways, pasti Bitcoin akan mampu menembus 800 juta ini. Dan saya yakin juga Bitcoin ini kemungkinan akan stabil lagi kembali begitu. Karena memang belum waktunya ya Bitcoin ini bubble. Karena kita teliti juga ya dari rainbow price Bitcoin ini juga belum menunjukkan tanda-tanda bubble. Jadi nanti kalau Anda sudah melihat harga sudah mulai 810 juta begitu ya, kayaknya Anda sudah bisa buy. Anda sudah bisa masuk ke pasar-pasar yang Anda mau begitu. Itulah sekilas ya saya infokan kepada Anda bahwa kondisi market sekarang ini tidak perlu dikhawatirkan. Jadi Anda bisa bersiap-siap aja kalau Anda masih punya dana gitu ya, Anda bersiap-siap untuk belanja begitu, untuk mengambil atau istilahnya serok bawah begitu ya. Dengan catatan Anda harus melihat harga Bitcoin ini, bagaimana perkembangan harganya begitu. Dan tadi saya lihat kan memang di harga 800 juta dia tidak mampu ya menembus Bitcoin ini untuk menembus resistennya ya yang tadinya support. Saran saya Anda harus lebih baik menunggu saja begitu. Karena market masih belum stabil. Tapi nanti kalau harga sudah mulai melewati 810 dan masih ada beberapa koin yang masih diskon, ya Anda boleh masuk. Tapi sebenarnya ya kalau strategi saya ya sebenarnya sudah bisa diserok sih beberapa koin yang Anda suka begitu. Sepertinya misalnya paling anjlok Bitcoin Gold BTG, ya Anda bisa masuk juga begitu, ataupun BitTorrent. BitTorrent sangat menarik nih, lagi diskon banget nih. Anda boleh masuk juga di harga ini sekarang begitu ya. Tapi ya dengan penuh pertimbangan ya. Kalau BitTorrent saya sarankan cicil. Kalau Bitcoin Gold ya Anda boleh juga cicil dengan cara averaging down. Karena Bitcoin Gold juga mengikuti harga Bitcoin ya pastinya ya sebagai koin induk. Itulah sekilas ya kondisi hari ini. Jadi seperti kata Elon Musk, don't panic. Dan CZ juga berkata, ya itu hanyalah news title is bad katanya. Jadi anyways back to work. Ya udah kita cuek aja nih sama berita-berita itu. Jadi kita tetap kembali bekerja begitu. Tapi bagi kita sebagai trader ataupun investor, ya sebenarnya tidak masalah juga sih kalau saya pribadi ya, walaupun ada FOMO begitu ya, karena itu adalah sebuah kesempatan bagi kita untuk serok dan mengambil take profit lagi nanti di sekitar 5% atau 10% atau main pingpong begitu ya. Ya itu memang sebagai CEO ya wajar ya dia ngomong begini, tapi kita sebagai trader ya oke-oke aja sih. Ya itulah sekilas ya informasi yang saya sampaikan hari ini, semoga ini bisa bermanfaat bagi Anda. Dan jangan pernah takut ngelihat pasar seperti ini ya, karena kita tahu Bitcoin juga pernah rontok sampai ratusan persen di tahun-tahun yang lalu dan akhirnya bangkit juga begitu. Jadi yang penting Anda sanggup hold, itu aja intinya kalau di market kripto ini. Asal jangan gagal di pucuk aja, masuk di pucuk kemudian terjadi dump, ya itu sangat disayangkan sekali mungkin ya. Maka dari itu ya Anda harus tetap bersabar, jangan panik dan kita ikutin saja alurnya. Terkhusus untuk Bitcoin. Dan Bitcoin ini memang sangat penting untuk dianalisa ya. Jadi biar kita tahu bagaimana kondisi market. Dari semua informasi ini semoga bermanfaat ya, dan jangan lupa subscribe, tekan lonceng, like, komen, dan di akhir kata saya ucapkan salam profit.